Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Septiawan dengan NIM 2301031334. Saya John Christopher Sinurat dengan NIM 2301031154. Di sini kami bakal menjelaskan tentang hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memegang peranan utama dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Namun di Indonesia, demokrasi tidak hanya sekedar kekuasaan rakyat. Demokrasi kita memiliki ciri khas yang tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Indonesia bukan meniru mentah-mentah sistem demokrasi dari negara lain. Demokrasi kita tumbuh dan berkembang dari akar budaya bangsa, terutama melalui musyawarah untuk mufakat. Itulah sebabnya kita menyebut sistem kita sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara serta UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional. Ini menjadikan demokrasi kita unik karena tidak hanya menjunjung kebebasan tetapi juga bertanggung jawab secara moral, sosial, dan spiritual. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai demokrasi, yaitu pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu demokrasi kita menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan etika. Kebebasan berpendapat harus tetap menghormati nilai-nilai agama dan moral. Sila kedua, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama dan dihormati sebagai manusia. Tidak boleh ada diskriminasi dan sistem demokrasi kita. Ketiga, demokrasi harus memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Musyawarah menjadi cara khas bangsa dalam mencapai keputusan bersama. Sila keempat, inilah inti demokrasi Pancasila, yaitu rakyat berdaulat tetapi diwakili oleh lembaga-lembaga yang mengambil keputusan melalui musyawarah, bukan suara mayoritas semata. Sila kelima, yaitu demokrasi bukan hanya soal hak suara, tapi juga tentang pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Artinya, walaupun rakyat memegang kekuasaan tertinggi, semuanya harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Demokrasi di Indonesia juga dilaksanakan melalui sistem perwakilan rakyat, memilih wakilnya di DPR, DPD, serta presiden dan kepala daerah secara langsung. Selain itu, UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga seperti hak kebebasan berpendapat, hak berkumpul dan berserikat, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapat keadilan hukum. Semua ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang dijalankan berdasarkan hukum dasar negara. Ciri khas demokrasi Pancasila antara lain menjunjung tinggi nilai musyawarah, menolak sistem diktator atau absolut, tidak menganut liberalisme ekstrim, mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, berorientasi pada kepentingan bersama bukan golongan tertentu. Di era sekarang, demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoax di media sosial, praktik politik uang, ketimpangan ekonomi. Namun, harapan tetap ada. Dengan semangat Pancasila dan konstitusi, generasi muda bisa menjaga demokrasi tetap sehat. Salah satunya dengan aktif berpartisipasi dalam pemilu, berdiskusi dengan bijak, dan menolak segala bentuk intoleransi serta kekerasan. Demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga cerminan dari cara hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila menuntut kita untuk tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban. Demokrasi Pancasila bukan hanya untuk urusan politik tingkat nasional, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sekolah, melalui pemilihan ketua kelas, OSIS, dan kegiatan musyawarah siswa. Di keluarga,
Orang tua mengajak anak berdiskusi dalam pengambilan keputusan keluarga. Di masyarakat, warga dilibatkan dalam musyawarah kampung atau desa seperti saat menyusun rencana pembangunan. Contoh konkret ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga bagaimana kita saling mendengarkan, menghormati pendapat, dan mencari solusi bersama. Generasi muda adalah kunci masa depan demokrasi Indonesia. Berikut peran penting yang bisa dimainkan. Yang pertama, melek politik. Tahu dan paham hak serta kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, kritis tapi santun. Berani menyuarakan pendapat tanpa mencederai nilai moral dan etika. Yang ketiga, lawan hoaks dan polarisasi. Aktif menyebarkan informasi yang benar, bukan ikut menyebarkan kebencian. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Ikut kegiatan sosial, pemilu, diskusi kebangsaan, dan forum-forum demokratis. Dengan sikap positif ini, generasi muda bisa menjadi agen perubahan dan pelindung nilai-nilai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bukan hanya sistem, tapi juga sebuah nilai hidup. Ia menuntut kesadaran, kedewasaan, dan keterlibatan aktif seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jadikan demokrasi sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, masyarakat yang adil, makmur, bersatu, dan beradab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.